Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba senyum dikit aja senyumnya. 1, 2, 3. Tunjukinnya senyumannya. 1, 2, 3. Halo, yang ikhwan, sehat semuanya? Coba gerakan jari jemarinya, senyum dan tunjuk senyumnya. 1, 2, 3. Nah, yang akhwat mana yang akhwat? 1, 2, 3. Ngangkat tangan sulit sekali. Iya, baik. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa tawil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan keimanan pada jiwa kita. Allah teguhkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan perjuangan Islam. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Waqi'ah, yang mana kemarin kita sudah membahas peta umum surat Al-Waqi'ah. Sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, kita akan baca terlebih dahulu beberapa ayat dalam surat Al-Waqi'ah ini. Saya akan bacakan sekali, nanti silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, terjadinya tidak dapat didustakan. Khafidatur rafi'ah,
Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu menjadi 3 golongan. Wallahu a'lam bissawab. Secara umum, ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti, dan situasi kondisi yang sangat mengerikan ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana tidak mengerikan? Gunung-gunung berterbangan, bumi berguncang dengan segoncang-goncangnya. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan berlindung? Kita akan masuk ke dalam tafsirnya. At-tafsir, idza waqa'atil waqi'ah, ay idza qamatil qiyamatu allati la budda min wuqu'iha. Jika hari kiamat telah terjadi, yang kejadian itu harus terjadi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, karena kiamat sudah tetap waktunya. Wa hadatsid dahiyah at-tamah allati yadkhala ala qalbil insan, maka akan terdengar suara at-tamah, ya, tamatul kubra, kehancuran yang menjadikan jiwa manusia itu seakan-akan lepas, hati manusia itu seakan-akan lepas. Karena minal ahwal, karena kedahsyatan, kengerian hari kiamat, ya, datangnya tiba-tiba sehingga semua orang dalam kondisi sangat kaget. Ahwal itu terambil dari kata haul. Haul itu beda dengan haul. Kalau ha pakai ha, haul itu 1 tahun. Hala yahulu itu situasi dan kondisi. Kalau ahwal, ya, situasi dan kondisi yang mengerikan, yang menakutkan, itu al-haul atau jamannya ahwal. Ma la yasiful khayal, yang tidak bisa digambarkan oleh imajinasi kita, ya. Orang hari ini menggambarkan hari kiamat dengan film-film, ya, ada The Day After Tomorrow, ada film 2012, ya, ada macam-macam tuh film. Filmnya saja sudah mengerikan. Apakah seperti itu hari kiamat? Ya, kalau The Doomsday itu ada filmnya, atau Armageddon, ya. Itu filmnya itu bumi akan dihantam oleh meteor yang sangat besar. Kemudian para ilmuwan Amerika mengirim sebuah pasukan ke langit. Kemudian pasukan itu berfungsi untuk membelah meteor itu, diledakkan si meteor itu. Akhirnya meteor yang besar itu meledak, kemudian bumi tidak jadi kiamat. Sesimpel itu mereka berpikirnya, ya. Padahal kiamat tidak akan pernah bisa dihalangi oleh manusia. Kenapa? Ya, manusia kalaupun dia ke langit, buminya udah hancur. Ya, kalau di bumi terus nggak akan bisa ke langit. Ya, semuanya hancur, langit, bumi, semuanya hancur, semua benda-benda yang ada di jagat raya semuanya hancur. Mau kemana kita pergi? Teknologi apa yang akan menyelamatkan kita? Qala al-Baydawi, Imam al-Baydawi mengatakan sumiyat waqi'ah litahaqquqi wuqu'iha. Imam Baydawi mengatakan kenapa kiamat itu disebut waqi'ah? Litahaqquqi wuqu'iha, karena pasti kejadiannya itu akan terjadi.
Qala Ibnu Abbas mengatakan al-waqi'ah ismun min asma'il qiyamah. Al-waqi'ah itu nama di antara nama-nama hari kiamat. Kasakhah, seperti sakhah, wal azifah, wat tamah. Nah, ini nama-nama kiamat yang menunjukkan seperti apa situasi dan kondisinya. Jadi dalam bahasa Arab antara nama dan kenyataannya itu persis seperti itu. Ya. Al-qiyamah. Kenapa disebut al-qiyamah? Qiyam itu terambil dari kata qama yaqumu, qiyaman wa qiyamatan. Artinya berdiri. Berdiri itu menunjukkan pasti ada. Satu hari nanti akan ditegakkan. Maksudnya hari kiamat itu akan terjadi, pasti kejadiannya. Ya. Dan nama-nama yang lain. Wa hadhil asya' taqtadi 'adbu syahniha. Ini semuanya menunjukkan betapa dahsyatnya situasi dan kondisi hari kiamat. As-sakhah. Coba kalian baca tuh, sakhah. Seakan-akan yang ada di dalam itu menjadi keluar. Azifah, Tammah. Itu cara melafalkannya saja sudah menunjukkan betapa dahsyatnya situasi dan kondisi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, ay la yakunu 'inda wuqu'iha nafsun kadhibah. Ketika terjadi kiamat itu tidak akan ada seorang pun kadhibah yang membohongkannya. Tukadzibu bi wuqu'iha, membohongkan kejadiannya. Kahalil mukadzibin al-yawm, sebagaimana orang-orang yang suka berbohong hari ini, penyebar hoax. Ya, hati-hati. Zaman kita zaman penuh fitnah karena hoax. Ya. Seperti kemarin keributan di Jakarta itu ternyata di antara pemicunya adalah video pengumuman kenaikan gaji DPR 3 juta per hari, kemudian disambungkan dengan joget-joget. Ya, ternyata video itu video palsu. Ya, itu disebar ke masyarakat sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat. Bertemulah antara informasi palsu dengan kondisi masyarakat yang sangat muak dengan para pejabat yang tidak punya hati nurani. Pemicunya palsu. Hari ini orang banyak dan sangat mudah membuat informasi-informasi palsu. Tapi nanti yaumul qiyamah orang tidak bisa memasukkan itu. Ya. Hari ini orang mengatakan, oh kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kiamat itu bukan urusan manusia. Manusia terkadang berbohong, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong. Maka oleh karena itu, hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi dan manusia tidak bisa membohongkan bahwa kiamat itu tidak ada. Ya. Hari ini di dunia ini sekarang dalam kehidupan kita banyak orang nggak mungkin ada kiamat, nggak mungkin ada alam barzakh. Terus ada di orang juga yang mengatakan, alah ngapain sih yang mati itu ditanya-tanya kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Kalau mau ditanya-tanya bukan nanti sudah mati, sekarang aja katanya di dunia. Cara berpikir kita sebagai umat Islam itu ada patronnya, ya, ada panduannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran Karim mengatakan nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hari kehancuran, nanti akan semua manusia akan mati, kemudian semua manusia akan dibangkitkan, kemudian semua manusia akan dikumpulkan, ya, kemudian nanti semua manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nanti manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini kan semuanya hal-hal gaib. Tapi ingat, informasi-informasi yang gaib ini kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keyakinan kita
kita ya dengan informasi-informasi yang seperti ini ya, karena disampaikannya oleh orang shadiqul masduq, orang yang sangat terpercaya, maka yakinlah bahwa ini bukan hoax, bukan kebohongan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya kita lihat saja nanti ya, kita lihat nanti. Tapi jika kita membohongkan, rugi, karena kita tidak akan bisa kembali ke dunia. Kemudian, lianna kullu nafsin tu'minu hina idzin liannaha taral 'adzaba 'ayanan. Karena setiap manusia akan mengimaninya, liannaha taral 'adzaba 'ayanan, karena setiap manusia akan sangat mudah melihat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda. Maka ketika mereka melihat siksa dari kami, mereka mengatakan amanna billahi wahda, kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Giliran sudah melihat neraka baru mengatakan beriman. Keimanan itu harus dimiliki ketika di dunia, karena di akhirat itu bukan masalah iman, di akhirat itu bukan masalah amal soleh, tapi di akhirat itu tempatnya mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita menanam, sedangkan akhirat itu tempat kita memanen. Ya, maka oleh karena itu bersemangatlah untuk terus mengokohkan keimanan dan terus melakukan amal-amal kebaikan. Khafidatur rafi'ah, hiya khafidah li aqwamin rafi'atun li akharin. Khafidah, satu kelompok akan menjadi di bawah, rafi'atun li akharin, satu kelompok lagi akan diangkat. Tufadu a'da'ullah finnar, musuh-musuh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa turfa'u awliya'ullah fil jannah, dan satu kelompok lagi yaitu awliya'ullah, para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Qala al-Hasan, tufadu aqwaman ilal jahim, satu kelompok akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Wa in kanu fid dunya a'izzah, walaupun di dunia mereka adalah orang-orang yang terhormat. Wa turfa'u akharin, dan satu kelompok lagi akan diangkat oleh Allah ila a'la 'illiyin, kepada tempat yang setinggi-tingginya. Wa in kanu fid dunya wada'a, walaupun mereka di dunia tidak dipandang oleh orang. Ingat, ketika kita memiliki keimanan, sungguh keimanan itulah yang akan menjadikan kita terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari kehormatan di hadapan manusia. Ingat, kehormatan di hadapan manusia tidak ada artinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang tinggi dan ditinggikan oleh Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Kadang di dunia orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan disepelekan. Saya berpesan, selama iman ada di hati kalian, sungguh kalian orang-orang yang terhormat. Tapi jika kalian hanya sebatas penampilan, ya, mengeluh-elukan harta, jabatan, kecantikan dan kegantengan, tapi tidak ada iman di hati kalian, sungguh kalian menjadi orang-orang yang hina sehina-hinanya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Thumma bayyana ta'ala mata yakunu dhalika. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mata yakunu dhalika, kapan akan terjadinya hal itu. Faqala idza rujjatil ardu rajja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang pertama adalah idza rujjatil ardu rajja.
roja, apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Ay zulzilat zilzalan anifan. Coba ucapkan semuanya. Zalzala, yuzalzilu. Ketika kalian mengucapkan zal, lamnya kemana? Lidah kalian kemana? Zal, 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 la, yuzal, zilu, zal, zala, dibuka, zilu, zal, zilu. Lidah kita bergerak-gerak, betul? Ke atas, ke bawah, kemudian monyong. Kurang lebih begitu. Lidah kita saja sudah menunjukkan. Ini di antara i'jazul Quran. Kemukjizatan Al-Quran itu antara kata yang dipilih dengan gambaran maknanya itu sama. Idza rujjatil ardu rajja, ya, ditafsirkan dengan zulzilat zilzalan anifan, zalzala. Dalam surat Al-Zalzal juga ada begitu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang di atas menjadi ke bawah, yang di bawah menjadi ke atas, kemudian dikeluarkan semuanya. Begitulah kondisi hari kiamat. Semua apa yang ada di bawah Allah Subhanahu wa taala angkat, semua apa yang ada di atas Allah Subhanahu wa taala turunkan. Akhirnya bertemu di tengah, akhirnya hancur dua-duanya, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Wa tarabat ittiraban syadida, dan berguncang segoncang-goncangnya, bihaitsu yanhadim kullu ma fawqaha min bida'in syamikhin wa tudin rasikhin. Ya, maka saling menghancurkan antara apa yang bangunan-bangunan yang di bawah, ya, wa yankasir yanhadim kullama fawqaha min bina'in syamihin wa tudin rasikhin. Ya, bangunan-bangunan itu walaupun dia dengan teknologi anti gempa, tetap dia akan hancur dia. Ya, bina'in syamih, gunung mencakar, wa tudin rasikh, atau pondasi yang sangat kuat, tetap aja akan hancur. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, turajju kama yurajju sabi fil mahdi. Bagaimana goncangannya itu? Goncangannya itu sebagaimana diayun-ayunkan as-sabi, seorang bayi, fil mahdi, dalam buayan, hatta yanhadim kullama 'alaiha min bina, sampai semua apa yang ada bangunan-bangunan itu menjadi hancur. Wa yankasir kullama fiha min jibalin wa husunin, dan semua gunung, semua bangunan-bangunan akan hancur. Nih, ibu menggendong seorang bayi begini, ya kan? Nanti kiamat itu bumi digoncangkan seguncang-goncangnya. Bayi digendong sama ibunya enak, betul nggak? Tapi kalau jagat raya ini digoncangkan begitu, ya, tsunami Aceh aja sudah ribuan. Itu padahal tsunaminya di Aceh. Apalagi kalau semua tempat di dunia ini menjadi tsunami. Coba lihat tuh di Solomon Island, di Selat Solomon, ya, yang mau ke mana? Ke Irian Jaya itu. Kan ada kota sangat mewah dan sangat megah, kok adanya di bawah lautan. Ya. Banyak kota-kota yang terpendam dulunya. Sekarang berarti dulunya mereka ada di atas permukaan. Kok bisa ya kota-kota itu jadi terpendam, bahkan yang ada di dasar lautan, bahkan kalau ada di Baros itu sekarang menjadi gunung, padahal dulu lautan. Kok bisa kayak begitu?
Itu kan menjadi bahan kita untuk berpikir bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang dulunya lautan menjadi daratan, yang dulunya daratan menjadi lautan. Orang pada bingung kenapa di Gunung Everest itu ada fosil ikan. Coba, gimana di Gunung Everest ada fosil ikan? Itu menunjukkan bahwa bisa jadi ribuan tahun yang lalu Gunung Everest itu adalah lautan. Itu kan di luar nalar kita. Apalagi ketika kita berbicara tentang al-mughayyabat, masa-masa yang akan datang yang belum pernah terjadi dalam kehidupan siapapun. Wa bussatil jibalu bassa ay fattat taftitan hatta sarat kadaqiq al-mabsus, ya, berhamburan. Gunung-gunung itu seperti ad-daqiq al-mabsus. Ad-daqiq itu apa? Daqiq itu apa? Tepung. Kalian kalau lomba 17 Agustusan kan suka pakai tepung tuh. Coba tepungnya gitu. Apa yang terjadi? Ya udah kemana-mana akhirnya tepungnya. Gunung digambarkan seperti tepung. Artinya apa? Seakan-akan gunung tidak ada beratnya sama sekali, ya. Jangankan semua gunung yang di Jagat Raya, baru Gunung Galunggung saja tahun 1982, ya, banyak beberapa tempat di Jawa beberapa hari itu menjadi gelap gulita. Huwal mablul ba'dan kanat syamikhah فكانت هباء مبثا فصارت غبارا متفرقا متطايرا في الهواء فكانت هباء مبثا فصارت, maka dia jadi gubar. Gubaron itu debu, mutafarriqan yang berpencar, mutatairan yang terbang, fil hawa di langit, fil hawa di apa? Di udara. Kalladhi yura fi syi'a'i syams idza dakhala an-nafidah fa hadha huwal haba. Ya, sebagaimana syi'a'il syams idza dakhala an-nafidah, ketika kita melihat di pagi hari matahari mulai terbit, kemudian kita buka apa nafidah, apa jendela, maka si cahaya mataharinya itu masuk kemana-mana tuh, menembus. Kalau zaman dulu tuh kan rumahnya masih bilik, maka cahaya matahari itu menembus bilik-bilik rumah kita. Ini maksudnya semua benda-benda yang ada di langit, semua benda-benda yang ada di bumi menjadi hancur berterbangan, nggak karu-karuan. Ini situasi dan kondisi hari kiamat yang digambarkan di awal-awal surat Al-Qiyamah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini masih sangat seru. Ini masih panjang ya. Jadi saya potong dulu kajiannya sampai di sini karena sudah sangat siang. Ya. Bagi kita, ketika kita mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti, apa yang harus kita lakukan? Maka bukan hanya sekadar tahu situasi dan kondisinya, akan tetapi kita harus lebih semangat melakukan kebaikan-kebaikan, dan yakinlah bahwa semua kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hati-hati dengan dosa dan maksiat, karena sekecil apapun dosa dan maksiat akan ditulis oleh Allah dan nanti akan ditunjukkan di yaumul hisab. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahumma astur 'auratana fid dunya wal akhirah. Allahumma astur 'auratana fid dunya wal akhirah. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ustur 'auratana bisitrikal jamil. Ustur auratana bisitrikal jamil. Ustur auratana bisitrikal jamil. Wa adkhilnal jannata
bighairi hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.